Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat datang kembali dalam pelajaran Nikaya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Sutta Lohica, merupakan sutta ke-12 dari Digha Nikaya. Dan kita akan bicara mengenai Lohica. Dan juga judul yang diberikan di sini adalah ajaran mengenai guru yang baik dan buruk. Kita dapat katakan juga sebagai guru yang patut dicela dan guru yang tidak dapat dicela. Jadi dalam buku pertama Digha Nikaya yang dinamakan sebagai Sila Kandawaga, buku ini terdiri dari 13 buah sutta. Dan yang kita pelajari hari ini adalah sutta yang ke-12. Dan kita perlu satu sutta lagi untuk menyelesaikannya. Dan saya berharap kita dapat menyelesaikan buku pertama ini dalam 2 kelas lagi. Termasuk mengulang kembali tentang 5 rintangan batin. Dan hal ini baik untuk kita ketahui dan kita perlu tahu apa hal tersebut. 5 rintangan batin ini adalah yang tercakup dalam Sila Kandawaga. Jadi, jika Anda memiliki waktu, saya menyarankan kita untuk mengulang kembali mengenai 5 rintangan batin ini. Di mana dan kenapa hal ini kita perlu penting untuk kita ketahui. Untuk hari ini, kita akan mempelajari mengenai Lohica Sutta. Seperti biasanya, kita akan memiliki pengenalan dulu apakah sutta ini. Tentang apakah yang dibabarkan dalam sutta ini. Jadi pada saat tersebut, Buddha sedang mengunjungi kota Kosala. Ini merupakan pada saat itu ini merupakan suatu negara yang dipimpin oleh Raja Kosala. Dan Buddha berkunjung ke kota tersebut bersama dengan 500 biku. Hal ini dan ini merupakan grup yang cukup besar dan mereka tiba di Salawatika. Salawatika merupakan jadi pada saat Buddha tiba di Salawatika dan di sana ada satu orang Brahmana yang bernama Lohica dan Brahmana ini diberikan kekuatan kerajaan oleh raja.
Dan hal yang luar biasa dari sini adalah Brahmana Lohica ini memiliki pemikiran yang buruk. Karena dia menyimpulkan suatu hal yang salah dari pemikiran-pemikirannya. Dalam bahasa Pali disebutkan sebagai ditthi kata. Ini tidak dikatakan sebagai pandangan kan salah karena kata ditthi ini. Tapi di sini karena dia mengikuti pemikiran dan kesimpulannya sendiri, maka hal tersebut tidaklah tepat. Makanya disebutkan sebagai ditthi kata. Jadi suatu pemikiran beralasan yang buruk. Dan dia apa yang dipikirkan adalah jika ada seorang petapa atau brahmana yang menemukan suatu ajaran yang baik, telah mencapai suatu pencapaian, memperoleh suatu pencapaian, dan dia mencarinya dalam pencariannya dia mampu memperoleh suatu pencapaian dan dia tidak menyatakan dan dia tidak menyatakannya pada orang lain, tidak berusaha untuk membiarkan orang lain mengetahuinya. Dalam hal ini, Brahmana Lohica mengasumsikan bahwa hal ini tidaklah tepat jika dia telah memperoleh sesuatu dari latihannya sendiri. Apakah dia mampu untuk apakah dia mampu mengajarkan orang lain? Apa yang dapat dilakukan oleh satu orang untuk banyak orang lainnya? Dan karena dia telah memperoleh suatu pencapaian yang unggul melalui latihannya, jadi untuk orang lain dia tidak dapat melakukan apapun dengan pencapaian yang dia peroleh tersebut. Oleh karena itu, dia tidak memiliki alasan untuk membagikan ajaran yang dia temukan. Dan dia memberikan contoh bahwa hal ini seperti seseorang yang telah memutuskan satu belenggu, telah memperoleh suatu pencapaian yang unggul, dan orang tersebut membuat belenggu yang baru lagi. Jadi dia mengikatkan dirinya untuk mengajar orang lain dengan mengumpulkan pengikut. Dan itu adalah hal yang tidak tepat menurut logika. Dan karena memiliki pengikut, karena dengan memiliki pengikut, hal itu berakar pada kemelekatan. Dan kemelekatan itu adalah hal yang buruk. Maka hal tersebut bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Dan dia membuat kesimpulan dari pemikirannya tersebut. Jika seseorang mengajar, bahwa saya telah menemukan sesuatu melalui latihan saya, berarti orang tersebut telah melakukan sesuatu yang salah. Jadi inilah bentuk pemikiran buruk dari Brahmana tersebut. Dan dia juga mengkritik guru-guru religius lainnya yang melakukan hal tersebut. Dan sama dengan jika Buddha tiba seperti biasanya, jika ada pemimpin dari religius yang tiba di kota tersebut, dia suka mengundang
Demikian juga pada saat Buddha tiba di tempat tersebut, dia pun mengundang Buddha untuk dan dia pun mengundang Buddha. Dan dia mengetahui bahwa Buddha menyatakan dirinya sebagai arahat, maka dia berpikir bahwa oh baik sekali dia dapat melihat jika dia dapat melihat arahat tersebut. Jadi Lohica, Brahmana Lohica, dia meminta Besika, seorang tukang cukur yang juga yang mengikutinya untuk Besika. Besika ini adalah sebuah nama ya. Di versi Pitaka Myanmar, nama berdasarkan Pitaka Myanmar namanya adalah Rosika, bukan Besika. Dan Brahmana Lohika meminta Besika untuk mengundang Petapa Gautama dan menanyakan bagaimana kesehatannya dan juga meminta persetujuannya untuk undangan makan. Dan Besika mengetahui bahwa Buddha menerima undangan tersebut. Dan hari berikutnya, Lohika telah menyediakan makanan untuk Buddha dan juga Sangha di rumahnya sendiri. Dan dia menanyakan lagi kepada Bisika untuk memberitahu Buddha bahwa makanannya telah siap. Dan Buddha mulai berjalan menuju rumah Brahmana Lohika. Dan Besika telah si tukang cukur tersebut telah mengetahui pemikiran buruk dari Lohika. Dan dia meminta dan dengan mengikuti Buddha secara dari dekat, dia memberitahukannya kepada Buddha bahwa Brahmana Lohika telah membuat suatu pemikiran yang salah. Dan Buddha menjawab bahwa hal itu tidak apa-apa. Oh, maksudnya di sini tidak apa-apa karena nanti Buddha dapat menanyakan, meyakinkan mengenai pemikiran mengapa Brahmana tersebut melakukan pemikiran demikian. Dan Buddha memiliki kemampuan untuk meyakinkan Lohika karena Buddha telah memiliki kemampuan untuk membuat seseorang memiliki pandangan yang lebih tepat. Oleh karena itu, mengapa Buddha menjawab demikian kepada Besika. Dan kemudian grup tersebut tiba di rumah Lohika dan Lohika melayani Buddha dan Sangha. Dan kemudian setelah makan, Buddha bertanya kepada Lohika, apakah benar bahwa Lohika memiliki pemikiran tersebut? Dan Lohika menjawabnya, ya, bahwa dia memiliki pemikiran tersebut. Dan Buddha memberikan sebuah contoh, katakanlah jika di Kosala, Raja Kosala memberikan Lohica suatu kekuatan kerajaan di Salawatika. Jika Lohika menangani kota tersebut, dalam hal ini, jika ada seseorang yang berkata bahwa Brahmana Lohika berdiam di Salawatika, dia seharusnya menikmati
seluruh hasil dan pendapatan dari Salawatika. Apapun keuntungan yang diperoleh dari Salawatika, hal ini harus dinikmati sendiri oleh Lohika dan tidak perlu membaginya kepada orang lain, termasuk juga keluarga sendiri, pengikutnya dan pelayannya. Kenapa? Karena dia yang memiliki kota tersebut. Dan jika orang tersebut berpikiran demikian, Buddha kemudian bertanya, apakah jika seseorang tersebut mengatakan hal yang demikian, dengan cara demikian, apakah orang tersebut akan menjadi sumber bahaya bagi warga yang berdiam di sana? Bagaimana di mana orang-orang tersebut bergantung pada dirimu dalam melakukan usahanya? Yang kemudian logika menjawab bahwa oh benar, bahwa dia akan dapat menjadi sumber dari bahaya karena dia menikmatinya sendiri dan tidak membagikannya kepada orang lain. Dan kemudian Buddha berkata bahwa bahwa hal ini apakah eh, hal ini berarti kita memperhatikan kesejahteraan dari orang lain? Apakah ada cinta kasih yang kita tunjukkan kepada para pengikut kita, kepada penghuni tersebut? Dan karena kamu berkata bahwa oh kita harus menikmatinya sendiri dengan tidak eh, memiliki cinta kasih kepada orang lain, tidak memperhatikan orang lain, maka apakah hati seseorang itu memiliki cinta kasih kepada orang lain, ataukah memiliki banyak kebencian kepada orang lain? Dan jika hati tersebut penuh dengan kebencian, apakah akan ada pikiran benar atau pikiran salah? Apakah memiliki pandangan benar atau pandangan salah? Apakah akan ada persepsi atau pertimbangan yang baik yang muncul? Dengan adanya kebencian, maka pandangan dan pemikirannya pun akan salah juga. Jika seseorang menjaga, menyimpan pandangan salah dalam dirinya, maka pada saat meninggal, orang tersebut akan pergi ke dua tujuan setelah meninggal, yaitu ke alam neraka ataupun ke alam binatang. Sehingga dalam hal ini di kitab penjelas makna juga menjelaskan bahwa Buddha mengatakan bahwa orang tersebut akan lahir di alam neraka dan atau di alam binatang, dan orang tersebut akan terus memegang pandangan salah tersebut dan dia akan terus menuju ke alam binatang atau neraka. Dan juga di sutta lainnya dikatakan mengenai pandangan salah bahwa jika pandangan salah itu benar-benar memenuhi pikiran kita, maka itu akan membawa kita menuju kelahiran di alam neraka. Jadi itu bukanlah tujuan yang bagus tempat tujuan yang bagus untuk terlahir. Dengan memberikan pemikiran lebih lanjut, Buddha memberitahukannya kepada Lohika untuk memberikan pemikiran yang lebih lanjut. Buddha melanjutkan menjelaskan kepada Lohika, dan jika seorang dimana jadi kenapa Buddha memberikan pemikiran dengan memberikan logika sebagai contoh dalam hal ini? Karena seseorang jika dirinya tidak dalam bahaya, yang
Penjelasan yang pertama itu merupakan Buddha memposisikan Lohika sebagai orang yang tidak memiliki tidak berada dalam bahaya sama sekali. Kemudian di penjelasan yang kedua, pemikiran yang kedua, Buddha memberikan penjelasan di mana Raja Pasenadi sebagai contoh. Misalkan Raja Pasenadi dia ber, dia bertempat tinggal di Kasi Kosala. Dan Raja Pasenadi ini dia memimpin dua negara. Jika jika ada seseorang yang berkata bahwa, oh, raja tersebut haruslah menikmati semua hasil dan pendapatan dari kedua negara ini. Tidak perlu membaginya kepada orang lain, termasuk tidak membaginya kepada Brahmana Logika. Jika seseorang berkata demikian, apakah orang tersebut akan menjadi sumber bahaya bagi warga Kosala? Dalam hal ini, berarti termasuk di dalamnya Brahmana Logika. Jadi dia akan kehilangan kemakmurannya. Dan dia memberikan pemikiran demikian. Dan jika tidak ada pemikiran demikian, maka orang tersebut juga akan penuh dengan kebencian, akan memiliki pandangan yang salah, sehingga orang tersebut pun akan juga berlahir jatuh ke alam yang tidak baik. Dan kemudian Buddha melanjutkan, andaikan ada seorang Brahmana, ini merupakan pemikiran logika awalnya, jika seorang Brahmana menemukan suatu ajaran yang baik, dan dia tidak mengajari orang lain, jika ada orang lain yang berkata bahwa demikian, apakah orang tersebut dapat menjadi sumber bahaya bagi para pengikut yang mau belajar dari Dhamma yang diajarkan oleh Tathagata? Jika orang tersebut mengikuti ajaran Buddha, dan mereka dapat memperoleh suatu pencapaian, bisa saja sebagai pemasuk arus, sebagai yang kembali sekali, sebagai yang tidak kembali, dan juga ada juga yang dapat mencapai arahat. Tergantung dari diri orang tersebut. Jika ada juga orang yang tidak mencapai tahap kesucian, namun mereka juga dapat mematangkan benih dari kelahiran kembali sebagai alam dewa, sehingga mereka dapat terlahir di alam dewa atau Brahma. Jika ada orang yang berkata bahwa, oh, seharusnya Anda tidak mengajarkan ajaran tersebut, apakah orang tersebut dapat menjadi sumber bahaya dari suatu pencapaian yang unggul? Dengan melakukan hal itu, berarti orang tersebut tidak memiliki belas kasih. Dan juga di dalam hatinya tidak memiliki belas kasih kepada hal lainnya, pada orang yang mungkin bisa mencapai jadi sehingga berarti pemikirannya penuh dengan permusuhan dan juga pandangan salah, dan itu dapat membimbing kepada kelahiran di alam binatang maupun neraka. Dan pemikiran buruk dari Lohika yang tidak penuh dengan belas kasih, jadi seorang Brahmana yang telah memperoleh pencapaian, dia hanya menikmatinya sendiri dan berpikir bahwa dengan
mengajarkan kepada orang lain, hal itu akan tidak baik. Hal yang sehingga oleh karena itu Buddha pun mengulang menjelaskan lebih lanjut bahwa ada 3 jenis guru, dan karena Lohicha telah memiliki pemikiran lebih lanjut bahwa ada 3 jenis guru yang patut dicela, yang sesuai dengan pemikiran buruk Lohicha sebelumnya. Jika ada 3 jenis guru yang 3 jenis seperti ini, maka guru ini adalah guru yang patut dicela. Dan pemikiran buruk yang dipikirkan oleh Lohicha termasuk di dalamnya. Apakah 3 jenis guru tersebut? Yang pertama adalah dimulai dari dirinya sendiri, dari diri seseorang, di mana orang tersebut belum jadi seseorang itu misalnya seorang guru misalkan telah pergi meninggalkan rumah dan menuju kehidupan tanpa rumah, kemudian dia sendiri tidak mencapai tujuan dari pertapaan, namun dia mengajarkan murid-muridnya. Jadi meskipun dia belum sukses belum mencapai, namun dia mengajarkan murid-muridnya, dan kemudian dia berkata bahwa hal ini adalah untuk kebaikanmu, untuk kebahagiaanmu, dan kemudian murid-muridnya murid-muridnya yang datang ke dalam grup pertapaannya, namun murid tersebut tidak mau mendengarkan ajarannya, dan juga mereka tidak percaya bahwa melalui hal ini dapat memperoleh suatu hal yang baik, suatu hal yang membahagiakan, dan juga di dalam diri murid-muridnya tidak merasa tidak memiliki harapan, dan juga instruksi yang diberikan guru diabaikan oleh mereka, dan ini merupakan suatu bentuk penolakan, suatu bentuk tidak hormat, sehingga dan juga tidak dapat memperoleh suatu latihan yang baik, maka dapat dikatakan bahwa hal ini tidak berhasil. Jadi Buddha memberikan sebuah contoh bahwa ada seseorang yang hari ini seperti ada seorang pemuda yang mendekati seorang wanita, dan wanita tersebut menolak, dan namun pemuda tersebut terus saja berusaha merangkul wanita tersebut. Padahal wanita tersebut tidak memiliki ketertarikan kepadanya. Bentuk ajaran seperti ini merupakan maka bentuk ajaran seperti ini adalah suatu bentuk ajaran yang buruk yang hanya berdasarkan pada kemelekatan saja. Karena tanpa adanya latihan yang sudah selesai dan juga latihan tersebut juga belum sukses, maka guru yang seperti ini adalah orang yang patut dicela. Kemudian jenis guru yang kedua adalah juga sama, guru tersebut juga belum mencapai pencapaian apapun, namun murid-muridnya mau memperhatikan ajaran tersebut, dan di dalam dirinya muncul pemikiran untuk pencerahan, dan instruksi yang diberikan guru itu tidak diabaikan. Jadi dalam hal ini, karena kelemahan yang dari gurunya, yaitu gurunya belum memperoleh pencapaian,
maka guru tersebut patut dicela. Hal ini sama seperti seseorang yang memiliki ladangnya sendiri, namun dia kemudian berpikir bahwa ladang orang lainlah yang perlu dipangkas, yang perlu dibersihkan. Jadi dalam prinsip Buddhis, di dalam Dhammapada, dikatakan bahwa jika seseorang ingin mengajarkan orang lain, maka seseorang seharusnya melatih dirinya sendiri, baru melatih orang lain. Inilah prinsipnya. Jika seseorang tidak melatih dirinya duluan, maka orang tersebut adalah orang yang patut dicela, karena dia membawa bahaya untuk orang lain. Ya, hal ini sama seperti memangkas, membersihkan ladang orang lain. Dan jenis guru yang ketiga adalah seseorang guru yang telah memperoleh pencapaian dari latihannya dan dan um, dan jika dia mengajarkan orang lain, mengajarkan murid-murid tersebut tidak ingin mendengarkannya dan instruksi yang diberikan diabaikan. Dan hal ini juga guru tersebut juga perlu dicela, layak untuk dicela. Karena hal ini sama seperti memotong suatu belenggu dan kemudian dia membuat belenggu yang lainnya seperti yang dipikirkan oleh Loicha. Jadi dia berkata, jika dia memberikan ajaran yang tepat, mengapa dia layak untuk dicela? Hal ini karena dilihat dari sisi murid-muridnya, di mana muridnya tidak mau mendengarkan. Nah, jika murid tersebut tidak mau mendengarkan, bukankah dia harus berhenti untuk mengajar? Bukankah dia harus menikmati sendiri pencapaian yang diperoleh sendiri oleh gurunya? Jika guru tersebut terus-menerus berusaha untuk mengajar, bukankah hal ini membentuk suatu belenggu yang baru dan karena di saat itu muridnya sendiri yang tidak mau mendengarkan. Jika memberikan ceramah dhamma yang baik terus-menerus, hal ini terlihat seperti tidak memberikan penghormatan kepada dhamma. Oleh karena itu, karena dia mengetahui hal tersebut, maka guru tersebut akan berhenti. Karena kita tidak dapat terus-menerus memaksa orang lain untuk mendengarkan. Jika orang lain tidak mau mendengarkan, tidak tertarik akan ajaran Dhamma, maka orang mungkin perlu memberikan promosi mengenai Dhamma ini. Bukankah? Dan hal ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada Dhamma, karena ada juga orang-orang yang akan memperoleh manfaat dari Dhamma tersebut. Jika orang ingin mendengarkan, jika memberikan instruksi pada orang yang tidak membenarkan Dhamma, hal ini memberikan rasa tidak hormat kepada Dhamma. Sehingga kita harus membiarkan orang-orang untuk berjalan di jalannya sendiri. Jadi kita dapat katakan bahwa Dhamma ini hanyalah untuk orang-orang yang bijaksana. Hanya untuk orang-orang yang memiliki mata Dhamma yang berharap untuk memperoleh manfaat di dalamnya. Jika seseorang menolak kegunaan dari Dharma, maka orang tersebut tidak layak untuk mendengarkan Dhamma atau mendapatkan instruksi. Jadi hal inilah yang dipikirkan berdasarkan yang ketiga ini. Dalam hal ini, Brahmana Lohika memahami bahwa ada 3 jenis guru dan yang dimana masing-masingnya memiliki kelemahan sehingga mereka layak untuk dicela. Nah, kemudian dia bertanya, apakah
ada guru di jenis guru di dunia ini yang patut dipuja, yang tidak layak dicela. Dan kemudian Buddha lanjut menjelaskan bahwa sama seperti yang sering disebutkan di suta-suta lainnya, bahwa Tathagata muncul di dunia ini untuk membabarkan Dhamma, dan setelah merealisasikan pengetahuannya sendiri melalui pengetahuan, maka Buddha mulai membabarkan Dhamma, dan dalam hal ini Buddha tidak layak untuk dicela. Karena muridnya mau mendengarkan Dhamma, mau berlatih Dharma secara tepat, dan juga dengan mengikuti ajaran Buddha, murid-muridnya dapat memperoleh suatu pencapaian yang unggul, yaitu dimulai dari memperoleh jana pertama, kemudian juga menjaga moralitasnya dan pintu indrianya. Ini semua merupakan suatu pencapaian yang baik bagi seorang murid. Dan jika ada guru yang seperti Buddha, di mana guru tersebut telah memperoleh suatu pencapaian dan telah memperoleh hasil dari pencapaiannya, maka guru tersebut tidak layak untuk dicela. Dan jika seseorang berusaha untuk mencela tipe guru yang demikian, maka celaan tersebut adalah tidak tepat dan juga tidak benar. Dan kemudian dilanjutkan penjelasannya bahwa pencapaian memperoleh 3 jenis jana dan juga berbagai pandangan terang. Hal ini ada dijelaskan di sutta kedua, yaitu Samanapala Sutta, yang menjelaskan mengenai pencapaian-pencapaian. Maka tipe orang guru demikian tidak layak untuk dicela. Dan juga merealisasikan 4 kesunyatan mulia, menempuh jalan dan juga memadamkan kekotoran batin, maka murid-murid dari guru tersebut yang telah memperoleh pencapaian unggul tersebut, maka guru tersebut tidak layak untuk dicela. Jika ada orang yang berusaha untuk mencela guru tersebut, maka hal itu tidaklah tepat. Demikianlah yang dijelaskan oleh Buddha kepada Lohica. Maka ada 4 jenis guru, di mana 3-nya adalah guru yang layak dicela dan 1 guru yang tidak layak dicela. Dan Lohica merasa puas dan bahwa pemikirannya telah dikoreksi, dan juga dia berterima kasih kepada Buddha karena hal ini Buddha seperti seseorang yang berusaha meraih rambut seseorang yang telah terpleset ke dalam sebuah lubang. Seseorang yang hampir tersandung atau kepleset dan hampir saja jatuh ke dalam sebuah lubang. Jadi Buddha di sini digambarkan sebagai seseorang yang telah membantunya meraihnya dan menarik rambutnya dan kemudian menariknya kembali ke tanah yang rata. Dengan mendengarkan hal tersebut, maka Lohica dapat memperbaiki pemikirannya. Dan hal ini seperti seperti memberikan penerangan kepada Bhante Lohica, dan juga kemudian dia meminta Buddha untuk menerimanya sebagai pengikut awam. Inilah yang dikatakan dalam Sutta Lohica. Tidak ada banyak informasi di sini, namun hal ini baik untuk diketahui bahwa kadang-kadang kita memiliki pemikiran kita sendiri, kemudian menyimpulkan pemikiran ke sendiri, dan kemudian kita puas dengan hal tersebut, namun kita tidak mendengarkan orang lain. Hal ini kadang-kadang dapat berbahaya. Oleh karena itu, dalam sutta ini,
mengingatkan kita kembali, meskipun kesimpulan yang kita peroleh dari pemikiran kita sendiri, kita juga perlu mendengarkan orang lain, dari orang lain yang bijaksana untuk meluruskan kembali pemikiran-pemikiran kita dan juga merevisi kembali pemikiran kita jika tidak tepat. Bandi Sadao berharap bahwa kita dapat mengaplikasikan ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Imina punya kamina Mami bala samagamo Dan samagamo hodu Awani bana badia Idami punyam Asawakaya waha hodu Idami punyam Ibana sabajayo hodu Ama punya bagam Tapasatanam bhajimi Isabi Isamam Nyabagam labantu Sadhu